Tubuh manusia itu terdiri dari beberapa elemen. Dari setiap elemennya ini mewakilkan satu unsur keleluhuran. Unsur keleluhuran itu bukan berarti hanya sebatas DNA leluhur saja. Keleluhuran itu adalah nilai atau esensi dari makna setiap unsur. Kita ambil contoh saja dari unsur tanah yang ada di tubuh fisik manusia. Di situ nilai keleluhurannya adalah sifat pengayom. Itu yang pertama. Oke, yang kedua unsur air. Sifat leluhurnya adalah kehidupan. Ya. Ditulis bagi yang pengen ditulis monggo untuk pengingat-ingat. Yang pertama tadi tanah sebagai pengayom. Yang kedua air sebagai kehidupan. Yang ketiga api sebagai nafsu. Yang keempat angin sebagai kesadarannya atau ruhnya. Ini sebenarnya ada pengikatnya. Dari 4 unsur itu ada pengikatnya, yaitu dinamakan pancer. Ya, pancer adalah wujud dari 4 jenis tadi yang menyatu menjadi wujud fisik kita. Kita sekarang membahas lapisan wujud pertama manusia yang paling kasar. Dan wujud pertama ini sifatnya bertubuh. Unsur pertama ini adalah lapisan tubuh manusia yang paling kasar, yang sering kita sebut badan wadah, ya, atau jasmani. Ini yang merasakan sakit, ya. Tubuh badan wadah ini yang merasakan sakit, seperti sakit pegel, pusing, mual, dan lain-lain. Dan bahkan yang merasakan enak, makan enak, ya Kentucky, fried chicken, hotdog, burger, kanggomu enak ya enak, kanggoku ya mung telo kayak uyah enak, sukun enak. Jadi tubuh fisik manusia atau badan wadah yang kasar ini sifatnya bertumbuh semakin besar wadah. Ini untuk siapapun, ya, untuk siapapun. Mau dia orang yang ibaratnya hidup di lingkungan ekstrim, seperti di lingkungan cuaca yang ekstrim maupun lingkungan yang tropis seperti punya kita ini. Semua wujud manusia bisa bertumbuh, ya, bertumbuh kembang. Kemudian tubuh manusia yang merasakan sakit dan materi sifat enak atau kenikmatan duniawi. Ya, seperti kita berhubungan badan dengan pasangan masing-masing, itu juga masih dalam ranah sifat wujud kasar manusia. Dan sifat wujud kasar manusia ini tidak terlepas dengan yang namanya perawatan. Atau kalau dalam bahasa Jawanya itu pamomong. Nah, ini tak bongkar sekalian untuk bagi yang mau siraman besok. Jadi sudah ada bekal untuk lebih memahami wejangan dari siraman. Pamomong. Pamomongnya kuwi dari tubuh fisik kita itu adalah sifat tanah, pengayom. Wis yang dimunculno saka esensi tubuh. Nah, dari situ saya menyadari dengan pengalaman saya pribadi bahwa tubuh manusia ini sebenarnya sudah ngemong kita, ya, ngemong kita dan mau menjadi wadah
bagi tubuh-tubuh yang lebih halus lagi. Contoh analogi, pernah saya diskusi sama diri saya sendiri yang tubuh kasar ini. Tubuh kasar saya ini menolak, sowambat terus dalam meditasi saya waktu itu. Wah, aku diloni ari, aku nggak mau eh, hidup di dalam wadahnya ari ya. Karepe ngono. Tak takoni, lah ngopo to? Lah ora tau mbok rawat tok tubuhmu. Ora mbok eman-eman kok tubuhmu. Lah aku ya kurang piye. Mangan ya wis tak enak-enakno. Turu ya wis tak ayem-ayemno. Nek ra sprint bed karo AC ya ora iso turu. Lah, perdebatan muncul di situ. Ora ngono carane ngeyem-yemi ragamu kuwi. Iki ngono arep mbok yem-yemono kaya ngopo, bakale dadi lemah. Balik nang asal usule. Lah, dari situ. Dari situ. Sifat pengayom, sifat nerima ing pandu. Wawang rambutku, untuku, dengkulku, bahkan upilku wae lho rasa tak kongkon jedul dhewe-dhewe. Rambut jedul dhewe-dhewe. Upil ora rasa tak kongkon jedul dhewe-dhewe. Bahkan apa sing tak pangan metune dadi apa jedul dhewe-dhewe. Kurang ngayomi piye njajal nek ora jedul. Gimana kalau nggak muncul itu? Ya susah toh. Malah dadi obat. Yang dibutuhno malah dadi obat. Ora dibutuhno pengayom malah butuhno obat. Nah, dari lapisan terluar ini yang bersifat tanah, yang memiliki kadar esensi pengayom, maka kita harus menjadi pengayom juga bagi diri orang lain secara fisik. Gimana caranya? Menjamin tidak melukai kehadiran orang lain, orang jikuk dompete uang, orang ngantemi uang, orang larani uang, orang elek-elek uang. Minimal kuwi wae. Secara hukum energi kalau kita sudah berani menjamin sifat pengayom kita untuk orang lain, maka kita juga akan diayomi sama tubuh fisik. Hukum energinya hukum tarik-menarik. Kemiripan menarik kemiripan. Oke. Terus yang lapisan berikutnya. Oh ya, sebelum lapisan berikutnya ada satu lagi di sini saya ingat. Ketika tubuh fisik ini meronta kesakitan, ya, meronta-ronta kesakitan, mbuh kuwi tiba, mbuh kuwi pasca operasi, mbuh kuwi lagi diuji tentang sakit. Obatnya bukan di luar, ya. Obatnya bukan di luar, melainkan obatnya ada di lapisan yang kedua. Nah, yang lagi mlebu nang lapisan kedua. Dengan lapisan pertama dengan tubuh dengan esensi pengayom atau sifat elemen tanah masuk ke dalam elemen berikutnya, tubuh yang bersifat rasa. Rasa ini kalau dalam elemennya itu air. Nah, air itu kehidupan. Kehidupan itu tentang rasa. Tidak ada yang tidak memiliki rasa, bahkan momen apapun yang ada di luar tubuh manusia, kalau kita mengkonsumsi dengan panca indera kita, dengan panca mahabuta kita yang ada di tubuh fisik, dan kita konsumsi itu menjadi rasa juga. Sedikit mengingatkan beberapa minggu yang lalu atau hari yang lalu saya menyampaikan tentang panca mahabuta, yaitu
tubuh fisik kita itu dikendalikan oleh 5 panca indera kita. Pangroso, panetro, pandulu, pangucap, pangrungu, dan lain sebagainya. Itu yang mengendalikan tubuh fisik. Bukan pikiran, bukan pikiran. Terus ketika panca mahabuta ini aktif, kemudian panca mahabuta akan mentransfer informasi itu ke dalam pikiran kita. Ini sudah masuk lapisan yang kedua, yaitu elemen air, kehidupan. Maka muncul yang namanya pemahaman. Apapun yang kita tangkap dari panca mahabuta atau 5 panca indera kita, itu akan muncul yang namanya pemahaman. Kemudian tidak sampai di situ tubuh yang nomor 2 ini. Bukan hanya pikiran saja, melainkan ada yang namanya hati, perasaan yang terletak pada cakra jantung kita. Jadi bisa dikatakan tubuh lapisan kedua adalah pikiran kita dan mental kita atau jiwa atau hati. Ya. Mental itu ada di pikiran. Kalau disambungkan dengan hati atau cakra jantung, itu menjadi jiwa. Nah, ini jiwa ini akan diperdalam lagi di lapisan ketiga. Hati dan pikiran ini punya cara masing-masing untuk memfilter data dari panca mahabuta atau 5 panca indera kita. Itu tergantung bagaimana kapasitas cara berpikir setiap manusianya. Tekan ngendi toh cara berpikirnya. Itu sangat menentukan hasil dari tubuhmu yang lapisan kedua ini. Nah, dengan lapisan yang bersifat kehidupan, kalau kita nggak punya kesadaran atau cara berpikir dan bahkan disambungkan dengan hati nurani, ya nggak bakalan hidup. Hati nurani berpegang teguh pada perasaan, pikiran berpegang teguh pada panca mahabuta sebagai trigger untuk menjadi cipta. Maka kreativitas yang kreativitas yang diterima dari panca mahabuta ketika kita melihat situasi dan kondisi muncul di otak kita, ide-ide tertentu, namanya wangsit, ya, imajinasi, angan-angan, itu punya tubuh, ya. Maka kalau punya angan-angan, masukkan ke dalam cakra jantungmu sebagai hakim terakhir untuk melakukan sesuatu yang bersifat kegiatan tertentu, cipta rasa karsa. Itu otak, hati, tingkah laku. Dan power agar terciptanya keinginan itu bukan di otak, tapi di jantung. Banyak orang yang tidak punya kreativitas tapi memiliki keyakinan dan mau bekerja, malah justru banyak sekali mendapatkan kebermanfaatan hidup untuk dirinya dan orang lain. Kita pahami lagi lebih dalam tentang diri kita, tentang lapisan dimensi tubuh manusia yang kedua, elemennya air. Itu lapisan tubuh yang berhubungan dengan rasa. Berarti nek wong cerita kalau masih munculkan rasa cintamu, welas asihmu dan lain sebagainya, itu baru lapisan kedua. Cinta kasih, welas asih, getaran cinta, kuwi wong lagi menyik nang lapisan kedua. Oke. Terus yang ketiga yaitu tentang penggabungan antara pikiran, ya, dan hati nurani. Ini muncul lapisan yang lebih halus dan lebih dalam lagi, yaitu tentang jiwa, atman. Bahasa Sangsekertane jenenge atman. Nah, unsure
unsur iki geni. Atman itu unsurnya api, jiwa yang membara. Lah ngono to kalimatnya. Lah sing membara apa? Banyu kok. Ya, bukan. Yang membara itu adalah api. Nah, jiwa ini sifatnya bisa merugikan seseorang, orang lain atau diri sendiri, atau menguntungkan. Nah, inilah yang disebut api kesadaran. Inilah cikal bakal tetembungan urip iku urup. Inilah cikal bakal yang namanya api kundalini sakti jiwa. Inilah cikal bakal seseorang menemukan konsep kesadaran kundalini sakti, api kundalini. Kalau istilahnya banyak, Atman, kundalini, kesadaran murni itu semua berawal dari jiwa. Ya, kundalini ada yang wet, kundalini ada yang black, kundalini destruktif atau konstruktif. Nah, lapisan yang ketiga ini adalah api. Kemudian tugasnya apa? Jiwa itu tidak mengenal apapun. Ya, jiwa itu tidak mengenal apapun, bahkan Tuhan pun tidak kenal. Yang namanya jiwa itu cuma mengenal satu getaran yang tak terucap, ya, yang sering kita sebut joyfulness atau kebahagiaan tak terhingga atau puncak dari kebahagiaan atau kebahagiaan tanpa sebab. Jadi mau kenal kuwi. Lah rata-rata menungso sing durung lulus menyadari badan fisik dengan panca mahabuta dan tidak bisa memiliki esensi karakter dari tanah yang bersifat pengayom, sulit menemukan rasa yang bersifat kehidupan. Makanya uripe do semrawut. Rasa itu kan air, energi esensinya kehidupan. Ya uripe semrawut, jiwane remuk, ajur jum, pusing, stres, galau, malah delok drakor nangis-nangis lali kebutuhan liyane. Ya, di situ jiwa menangis. Jiwa menangis. Karena apa? Karena jiwa tidak bisa merasakan kebahagiaan yang tertinggi tadi. Bahagia tanpa sebab tadi. Yang bersifat api ternyata membakar tubuhnya, yang tubuh kasar dan rasanya wonge angah-angah, wonge sembrono sembranan, rasane kudu emosi terus. Ya karena jiwanya membakar. Gitu. Nah, dan jiwa inilah satu-satunya dimensi atau kesadaran kita yang mampu mengamati keadaan fisik, keadaan tanah kita atau fisik kita, kemudian keadaan rasa atau air atau pengayom kita. Sing meneng rogone kambek rosone, neng ada satu kesadaran yang kalau ketika dua-duanya itu bekerja, ada satu kesadaran yang muncul. Pas kita meditasi, rileks, tenang, tiba-tiba kita bisa mengamati. Mengamati apa? Mengamati keadaan tubuh fisikmu dan rasamu. Yang mengamati siapa? Jiwa. Ketika kita sudah masuk ke level lapisan yang ketiga ini yang bersifat api atau atman. Ketika mengamati kok malah soyo emosi, saya yakin meditasinya kurang lama. Ya, perlu dilatih. Meditasi
Urung sida dilakoni mental block meditasi ki apa? Gur lungguh santai waktu. Urung ngerti. Nah, di dalam kesadaran Atman atau api ini, dia bisa menjadi dua mata pedang yang sewaktu-waktu berbalik kepada dirimu sendiri. Karena jiwa inilah yang mengelola rasa dan mengelola tubuh fisikmu dengan pengamatan yang luar biasa dari kondisi kejiwaan masing-masing. Unsure api. Terus lapisan yang keempat, ya, ini ada yang lebih halus lagi. Ketika jiwa ini sudah selesai dalam pengamatan tubuh, terus pengamatan rasa, maka jiwa ini menemukan yang namanya fase keheningan. Oke, fase keheningan. Ini elemennya udara. Elemen udara ini sering kita sebut dengan elemen ruh. Nah, ruh itu banyak kitab-kitab suci yang menceritakan bahwa ditiupkanlah ruh ke dalam tubuh fisik manusia. Jenenge niup ki ya disebul. Sapa sing nyebul ya Gusti Allah. Didamu ngono ruhe mlebu. Sing damu Gusti Allah. Apa? Damu apa Gusti Allah? Damu badanmu, fisikmu, rasamu, jiwamu, ya roh. Dadine ruh. Di situ udara elemennya. Udara ini adalah sing jenenge keheningan. Udara itu ada, nyata. Bisa kita rasakan getarannya. Bisa kita rasakan aliran angin. Bahkan bisa kita nikmati setiap hari tanpa kita sadari sedang melakukan kegiatan bernafas. Saking murai Gusti Allah nih. Duh enak banget nek bar ngomong ngono ki. Ya Allah, matur nuwun. Enake gur matur nuwun terus lah. Udara ini yang menjadikan si jiwa, si rasa, dan si badan kita selaras dengan alam semesta. Mau di ujung galaksi mana sing jenenge udara, kuwi mesti ono. Nah, sampai di sini saya juga terbuka kesadarannya bahwa antariksa itu tidak ada. Nah, ini tak bongkar kok sing pemaham astronomi sing kadung kuliah astronomi dadi ra sida kuliah iki malahan. Tapi ya ora apa-apa. Wong hak dhewe-dhewe. Saya menceritakan sesuai dengan kadar pemahaman saya. Udara itu walaupun di ujung galaksi sampai sana nggak tahu, itu mesti ada. Pasti ada karena roh Tuhan itu meliputi segalanya. Ya, udara, roh Tuhan meliputi sak kabeh-kabeh. Kalau sudah mengendalikan ragamu dengan menikmati nafas, kemudian memunculkan rasa, ya nafas, ya. Dengan nafas memunculkan rasa, rasa adem, ayam, tentrem, itu semua hormon, enzim, metabolisme, tekanan otot, tekanan darah, unsur yang bersifat halus kasar di dalam tubuh, di dalam rasa, sedang dibenahi oleh roh Tuhan, oleh oksigen, oleh udaramu. Dan jiwa hanya mengamati sebagai pihak, ya, netral. Ya, jangan sekali-kali menilai baik dan
buruk. Kalau sudah mendengar pemahaman ini, lepaskan kebaikan dan keburukan, karena semua baik-baik saja. Jiwa itu sedang menyederhanakan pikiran dan rasamu ketika sudah mengamati badan dan rasamu. Kalau muncul kegiatan dalam hal meditasi, muncul vision gini, sebenarnya jiwa itu sedang menyederhanakan pikiran dan rasamu dalam pengamatan itu. Dan munculnya bahagia itu sederhana itu ya seperti itu. Ya dari jiwa. Roh itu bertugas untuk memurnikan. Udara itu untuk memurnikan. Dan udara dibutuhkan oleh api. Dibutuhkan oleh air. Dibutuhkan oleh tanah. Gitu. Ya, lapisan yang keempat adalah udara, yaitu roh manusia yang bersifat luas atau tak terbatas. Nah, kalau sudah menyadari di unsur keempat ini, maka cepat atau lambat kita akan menyadari bahwa ada yang menciptakannya. Ini lapisan kelima, yang terakhir yang selama ini saya pelajari baru sampai 5 ya. Nggak tahu kalau nanti ada 6, 7, 8, 9, 10, mungkin tergantung dari perjalanan spiritual saya. Nanti kalau sudah dapat lapisan berikutnya, kalaupun ada tak kasih tahu, okay? Ini 5 dulu. Ya, yang kelima pancer. Nah, kita tak baleni neh soko awal. Tanah dengan panca mahabuta yang mengendalikan tubuh fisik manusia. Kemudian dengan segala macam ujian-ujiannya, sakit, sedih, sakit, enak, nikmat, ujian-ujiannya rogo. Terus air, ya, rasa, dia mengalir. Rasa itu mengalir. Rasa itu ada di mana-mana juga. Hidup tentang rasa. Dan rasa itu bisa menempati wadahnya masing-masing. Sifat air juga gitu, mengikuti wadah. Tergantung wadah, tergantung jasadmu. Ya, sifatnya air. Kemudian api, jiwa, membara. Dia yang mengontrol dari dua elemen tadi. Dua elemen tadi yaitu tanah dan air. Ya, pengamatan yang bersifat netral, terlepas dari salah dan benar itu hanya dimiliki oleh jiwa, dan jiwa ya, hanya mengenal satu getaran, yaitu tentang kebahagiaan yang tinggi atau puncak dari kebahagiaan. Ya, puncak dari kebahagiaan itu sederhana, bahagia itu sederhana. Ya, keberlimpahan itu ada di level 3 ini tubuhnya. Terus yang nomor 4 udara. Nah, udara ini yang melingkupi segala alam. Ya. Kemudian yang terakhir yang kelima ini adalah pancer. Kalau dalam bahasa Indigo nih aku pernah moco aether. Ether apa aether ngono, pengikat. Nah, apa Mas maknane yang kelima ini? Yang kelima ini itu adalah penyatuan dari 4 tadi. Ya, penyatuan dari 4 tadi dengan kompleksnya kehidupan, dengan rasa, dengan tubuh dan lain sebagainya, bahkan sampai ke udara atau kesadaran. Itu memunculkan pengikat manunggaling Kawula Gusti itu di sini tempatnya. Kembali lagi pada dirimu sendiri. Gusti Allah kui ya, memang ada di mana-mana, karena jagat alit dan jagat besar itu selalu terhubung. Di level lapisan yang kelima ini muncul beberapa pemahaman yang luar biasa yang masih dipakai oleh pakar spiritual yang di zaman modern, yaitu manunggaling Kawula Gusti, terus nanti partisipan alam semesta,
terus nanti tingkat kesadaran murni, terus nanti cahaya ilahi, terus nanti koyo Fir'aun kae ngakoni dhek Tuhan. Model-model ngono kuwi. Fir'aun itu orang yang sudah level 5 pemahamannya di pemahaman tubuh, makanya dia keblinger mergo apa? Nafsu, ya. Jiwanya nggak selaras, dipaksa naik. Akhirnya apa? Akhirnya yang ngakoni dhek Gusti Allah Tuhan. Terus berbuat semena-mena, merasa dirinya berada di mana-mana. Ya karena dia sudah level di roh tadi, di udara tadi udah levelnya udah di situ. Sampai di level 5 mengeklaim dirinya Tuhan. Ya akhirnya keblinger kuwi. Nah, manunggaling kawula Gusti, saya mengambil dari konsep manunggaling kawula Gusti yang sebenarnya sama dari beberapa konsep yang lain. Kalimat manunggaling kawula Gusti itu bukan berarti dia Tuhan. Tidak. Kita menyatu kembali dengan kesadaran murni, dengan rasa kemerdekaan kita tanpa ada yang nyuruh atau disuruh atau dipaksa atau merasa dibohongi. Wes aku nompo mergo kepaksa Gusti Allah ki enek ora iso, kesadaran murni enggak gitu. Terletak kesaksian tuh di sini. Jadi penyaksi. Ini keheningan. Mas justru tidak menjadi siapa-siapa kalau sudah mencapai seperti ini. Wayahe adus yo adus, wayahe ngantuk yo turu, wayahe mangan yo mangan. Wis tak madya nek wong ngene iki pikirane ora didelehne ning masa depan terlalu ngarep nek wis level 5 iki justru sing dipikirno sing sederhana-sederhana. Pikiran yang sederhana itu seperti apa, Mas Hari? Pikiran yang sederhana itu adalah pikiran sesuai dengan apa yang sedang ada di depan. Apa yang sedang ada di depanmu itu perlu dipikirkan. Kasunyatan. Nah, di dalam kasunyatan itu namanya kalau dalam agama Islam, Iqra. Bacalah. Tuhan sedang memberikan kalimat-kalimatnya dari alam. Kita disuruh membaca alam ternyata. Dengan roh Tuhan yang selalu kita sadari setiap hembusan dan tarikan nafas melalui rongga hidung badan jasad kita, dan kita rasakan, kemudian membangkitkan jiwa, maka kita akan segera bertemu dengan sang sumber. Wujudnya yang apa? Ya wis wujudnya kayak kowe kuwi. Ya wis kayak tempe sing mbok bendina mbok pangan. Ya wis kayak montor mabur, ya wis kayak gunung, ya wis termasuk lah itu jenenge manunggaling kawula Gusti. Apa yang kamu yakini sebagai Tuhan di dalam keyakinanmu, sing metu ya wujude ngono kuwi. Dadi aku wis ra nggumun nek meditasi kok kaya ndelok awakmu dhewe ya berarti selama ini Tuhan yang ada di dalam dirimu. Yes wujude ngono kuwi yang Tuhan wujude neko-neko. Terus meditasi sing didelok kok Yesus. Yes Tuhanmu yes ngono kuwi. Kok meditasi sing didelok kok alam gung liwang-liwung jagat gede iki ngantek planet-planet sing sakjane ra nek planet. Kuwi mung getaran mergo enek bias air aja kok. Ndhuwur ki lak samudra. Banyu. Yes Gusti Allahmu yo antariksa kuwi. Gusti Allah sing pas meditasi pas hening banget malah rakyat tok apa-apa. Yus Gusti Allahmu ora iso didefinisikan ngono wae. Aja bahas Gusti Allah nek wis ngene iki. Kuwi wis resep. Resep menu rahasiane wong urip. Aja mbok sebar luasno, geseh wingko. Nek wis wong ngene iki malah justru ora pengen bahas Tuhan. Tuhan hanya konsumsi pribadinya. Nek wis level 5 iki. Lah itu mengikat kok. Reka-rekae dengan alih-alih melepas keterikatan, sebenarnya semakin dilepaskan, semakin terikat. Semakin ke sana, semakin ke sini.
hukum longitudinal. Semakin dilempar jauh ke sana dengan power gaya yang kuat, semakin baliknya juga semakin kuat. Semakin membesarkan kapasitas Tuhan di dalam kesadaranmu, Tuhan semakin kuat berada di dalam dirimu. Kui itu udah super kaya raya, nggak takut anakmu orang nyambut gawe, orang wedi kowe, orang mangan, orang wedi kelangan duit, orang wedi kelangan mobil, orang wedi kelangan, udah nggak takut kehilangan apapun, bahkan nyawanya sendiri pun udah nggak takut lagi. Ya dari situ muncul yang jenenge matine Kusnul Khotimah nek wong Islam, berpindah alam dengan kebahagiaan, rest and peace itu tadi. Kita sedang dipersiapkan loh untuk next dimension. Kalau gravitasi badan fisikmu masih kuat dan rasamu masih gravitasinya masih kuat, bahkan jiwamu masih kuat atau ruhmu masih kuat untuk tidak lepas dimensi, untuk terlepas dari gravitasi bumi dengan keduniawiannya. Ku nek aku ndelok wong arep pindah dimensi ku nek sing gravitasine kuat cek ning bumi ya. Ku tarik-tarikan. Nyawane tarik-tarikan saka ubun-ubun. Mending kau ubun-ubunan nek saka udel apa saka jempol sikil. Rohmu itu sedang ditarik keluar masuk. Mergo apa? Cek kuat gravitasimu, pikiranmu, hatimu cek ning donya engko mikir anak, mikir warisan, mikir donya, mikir ngene, mikir ngono, mikir Pak Lurah sing ra karuan genau, mikir presiden sing ora mikir kowe. Ngopo kowe mikir? Kuwi lho tarian-tarian keduniawian ini loh yang selama ini membuat kesadaran manusia itu tentang manunggaling kawula Gusti itu lenyap. Lenyap. Bahkan ada orang yang menganggap manunggaling kawula Gusti itu hanya mitos lah, kurang ajar kayak wong. Menganggap Tuhan itu legenda. Oh, ya wes, karena tok aku tak delok saka tanganku ngene. Oh, wong kae jek suwi kesadarannya. Sebagai pengulasan, di sini saya akan mengulas kembali dari unsur tanah. Ya, unsur tanah itu adalah badan fisik kita yang dipelopori atau dikendalikan oleh panca mahabhuta, ya, atau lima panca indera kita. Kemudian sadari itu dengan semua ujian dan kesusahan, bahkan kenikmatan badan fisikmu. Sadari tanpa ada penilaian baik dan buruk. Kemudian naikkan lagi level kesadaranmu menjadi unsur air atau kehidupan, yaitu tentang rasa. Hidup itu tentang rasa. Kenapa? Karena rasa inilah yang membuat kita hidup selama ini. Rasa bertahan hidup, rasa ingin mengayomi, dan lain sebagainya. Dan rasa itu fleksibel, bisa mengikuti wadah masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah api, tentang jiwa, hawa nafsu, jiwa yang membara, jiwa yang mengamati, jiwa yang sudah hening dan lain sebagainya. Orang bulat-bulat meneh, ya. Api inilah yang membuat kita mengamati kehidupan, urip iku urup. Nah, itu dari jiwa lapisan ketiga. Lapisan keempat adalah udara atau ruh, ya, yang selama ini kita hisap keluar masuk. Ruh kita itu sebenarnya keluar masuk loh tiap hari itu. Roh itu kan satu gitu loh. Ya keluar masuk terus ini. Ya kalau kita meninggal itu ya kembali ke sang kholik itu ya kayak kita menghembuskan nafas saya kayak diselehno kae. Hisap ya wis metu, ya wis balik ning kono. Kita akan kembali ke sini loh. Ke sini, sini. Ya ya terserah. Ya definisikan angel bahasa roh itu. Itu yang keempat. Yang kelima adalah aitor atau pengikat dari empat unsur tadi, yaitu manunggal, kemanunggalan, ya, dimensi kekosongan, keheningan, apalah bahasanya, di dalam sana nanti
mewujudkan atau memunculkan sifat ketuhananmu sebagaimana kesadaranmu sekarang ini. Itu saja materi dari saya. Matur nuwun, terima kasih, dan selamat malam.